Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana proses pengangkutan air dan mineral pada tumbuhan. Jadi, pada tumbuhan tingkat tinggi terdapat dua macam pengangkutan zat yang diperoleh dari tanah, yaitu proses pengangkutan ekstravaskular dan intravaskular. Yuk kita bahas! Pertama, pengangkutan ekstravaskular. Proses pengangkutan ini terjadi di luar pembuluh angkut xilem dan floem. Zat diangkut dari rambut akar melewati epidermis, diteruskan sepanjang korteks, memasuki bagian endodermis, hingga sampai ke perisikel di dekat silinder pusat atau floem dan xilem. Nah, berdasarkan jalurnya, proses pengangkutan ini dibedakan menjadi dua, yaitu transportasi simplas, pengangkutan zat melalui plasmodesmata di sitoplasma, dan transportasi apoplas, pengangkutan zat melalui dinding sel. Jadi, transportasi simplas memasuki bagian dalam sel ke sel, sedangkan apoplas hanya melewati bagian tepi dinding sel. Nah, teman-teman, kira-kira beginilah pengangkutan ekstravaskular jika kita buatkan skemanya. Bagian-bagian yang dilalui adalah epidermis, korteks, endodermis, perisikel, dan akhirnya ke xilem. Pada transportasi simplas, zat hanya melewati plasmodesmata, sedangkan apoplas hanya melewati dinding sel. Dan inilah catatan untuk perbedaan jenis transportasi ekstravaskular. Transportasi simplas dapat melewati bagian dalam sel melalui plasmodesmata, sedangkan transportasi apoplas hanya melewati ruang antar dinding sel. Hal tersebut terjadi karena adanya pita Kaspari yang menghalangi zat melewati endodermis. Pada transportasi simplas, perpindahan air tanah terjadi secara osmosis dan transport aktif. Sedangkan transportasi apoplas, air dari tanah diserap akar melalui proses difusi dan transport pasif. Jenis pengangkutan